Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang merupakan kompetensi prasyarat ketika nanti kalian akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengaplikasikan perhitungan konsentrasi larutan, yaitu ada molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa, ya, yang merupakan kompetensi prasyarat dalam mempelajari sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Ya, seperti yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, ya, bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisis larutan yang tergantung dari banyaknya zat terlarut yang ada di dalam larutan, tetapi tidak tergantung pada jenis yang dilarutkan. Jadi hanya bergantung pada konsentrasinya. Nah, sehingga sebelum kalian masuk nanti ke dalam pembelajaran tentang sifat koligatif, kalian harus bisa memahami dulu aplikasi perhitungannya. Yang pertama, konsentrasi yang akan digunakan yaitu konsentrasi molar. Lambangnya M besar. Nah, ini adalah 1 mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Sehingga kalau diuraikan, rumusnya nanti adalah gram massa per larut dibagi massa molekul larutan. Massa molekul zat terlarut tersebut kali 1000 per mililiter. Ketika nanti satuannya liter, maka angka pengali 1000 tidak diperlukan lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi molar. Lambangnya M kecil, ya. Ini adalah sejumlah 1 mol zat terlarut per 1 kilogram pelarut, ya. Nah, sehingga nanti diuraikan menjadi gram terlarut dibagi dengan massa molekul, ya, relatifnya, kalikan dengan 1000 per massa pelarut. Ya. Kemudian konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol, ya, lambangnya X. Ya. Kalau XA berarti nanti mol zat A dibagi dengan mol A terlarut dibagi mol pelarut. Dan sebaliknya nanti kalau XB berarti di sini NB dibagi dengan Na plus NB. Kemudian yang keempat adalah persentase berat, ya, atau W per W biasanya digunakan lambangnya kalau menggunakan bahasa Inggris WW. Tapi kalau bahasa Indonesia B per B, yaitu adalah gram zat terlarut dibagi gram larutan. Kalau larutan berarti pelarut dan terlarut kali 100%. Langsung saja ya kepada contohnya nanti soalnya. Ini adalah contoh rumus untuk molaritas, ya. M lambangnya M besar sama dengan gram dibagi massa molekul relatif kali 1000 per mililiter. Langsung saja kepada latihan soalnya. Berapa gram yang ditanyakan masanya, ya. Kristal H2C24 yang harus dilarutkan dalam air agar didapatkan 600 ml larutan H2C24 0,5 molar. Diketahui AR-nya H sama dengan 1, O-nya 16, C sama dengan 12. Kalian tuliskan dulu, diketahui massa molaritasnya 0,5 molar. Kemudian volume larutannya 600 ml. Kemudian MrH2C24 berarti H-nya ada 2, 2 kali 1 ditambah 2 kali 12 ditambah 4 kali 16. Hasilnya 90. Ini MR-nya. Nah, sehingga kalian menggunakan rumus yang tadi dijelaskan, M sama dengan gram terlarut dibagi massa molekul larutan kali 1000 per mililiter larutan. Sehingga
M-nya 0,5 sama dengan gram per 90, MR-nya 90, kali 1000 per 600 mililiter. Nah, sehingga masanya sama dengan 0,5 kali 600 per 1000 kali 90. Sehingga diketahui massa kristal H2CO4 yang harus dilarutkan sebanyak 27 gram. Nah, kemudian sekarang lanjut ke contoh konsentrasi molalitas. Rumus molalitas ini adalah massa molalitasnya sama dengan gram zat terlarut atau massa zat yang terlarut dibagi dengan massa molekul relatifnya kalikan 1000 per gram pelarut. Ini gram, makanya pelarutnya gram. Kalau molaritas itu volumenya liter, pembaginya liter. Contohnya, jika terdapat 4 gram NaOH, MR-nya 40, terlarut dalam 250 gram air, berapakah molalitas larutan tersebut? Maka diketahui masanya 4 gram, ya NaOH-nya, MR-NaOH itu 40, sehingga molalitasnya sama dengan gram per ml, 40 di 4 dibagi 40, kali 1000 per 250 gram pelarut, larutnya air. Sehingga di sini molalitas sama dengan 0,1 kali 4 sama dengan 0,4 molar. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah fraksi mol. Fraksi mol ini menunjukkan berapa mol zat yang terlarut dalam satu larutan. Kalau di sini XA, maka di sini molnya Na dibagi Na plus Nb. Sedangkan XB sama dengan Nb dibagi dengan Na plus Nb. Nah, keterangannya kalau misalnya XA ini fraksi mol zat pelarut, maka XB-nya adalah fraksi mol terlarut. Nah, Na-nya adalah mol zat pelarut, kemudian Nb-nya mol zat terlarut. Nah, kemudian di sini berlaku bahwa XA plus XB sama dengan 1. Artinya XA sama dengan 1 min XB. Kalau XB berarti sama dengan 1 min X. Nah, ya, ini konsepnya. Kemudian, sekarang contohnya. Tentukan fraksi mol urea dalam larutan urea 30%. Nah, kalau di sini ada persentase, kalian nanti umpamakan bahwa larutannya 100 gram. Sehingga kalau larutannya 100 gram, kalau di sini urea 30%, maka massa ureanya 30 gram. Sisanya adalah air. Sehingga massa airnya adalah 100 dikurangi 30, sama dengan 70 gram. Nah, maka mol urea itu sama dengan 30 dibagi MR-nya urea kan 60, berarti 0,5 mol. Sedangkan air, ya, molnya air, masanya 70 dibagi MR. MR-nya air itu 18 ya, H2O. 2 ditambah 16, jadi 18. Nah, molnya air 3,9 mol. Maka fraksi mol urea itu sama dengan 0,5 dibagi dengan 0,5 ditambah 3,9. Sehingga sama dengan 0,5 dibagi 44. Sehingga fraksi mol urea 0,11. Dan ingat teori tadi bahwa XA ditambah XB sama dengan 1. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah fraksi mol air, maka fraksi mol air itu sama dengan 1 dikurangi fraksi mol urea, yaitu 0,89. Ya. Paham ya? Oke, lanjut satu lagi. Untuk persen massa.
persen massa itu sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Kalau massa larutan berarti massa pelarut ditambah zat terlarut. Nah, massa zat terlarut itu sama dengan M kali MR kali V. Massa larutannya sama dengan Rho kali V kali 100%. Sehingga nanti volumenya, ya, massa itu rumus awalnya kan Rho sama dengan massa per volume. Sehingga kalau massa sama dengan Rho kali volume. Nah, karena di sini bisa dihilangkannya V-nya, sehingga rumus untuk persen massa itu sama dengan konsentrasi kali massa molekuler reaktif dibagi dengan Rho kali 100%. Langsung saja ke contohnya, ya. Nah, untuk simbol satuan persen massa adalah, kalau bahasa Indonesia ya, B per B. Rumus persen massanya yaitu massa zat terlarut dibagi massa larutan, atau massa larutan itu adalah massa zat terlarut ditambah massa larut kali 100%. Nah, ini ya. Jadi massa zat terlarut dibagi massa total larutannya. Contohnya ya, langsung 20 ml H2SO4 95% dengan massa jenis 1,834 terlarut dalam 100 ml air. Massa jenis air itu 1 ya, jadi rho-nya air 1. Maka besar konsentrasi larutan asam sulfat dalam persen adalah, maka persen massanya 20, ini adalah volume dari H2SO4, kalikan rho-nya, ya, V kali rho, kalikan 95%. Kemudian di sini, ini 20 kali, ini adalah massanya urea, maaf, massanya asam sulfat. Kemudian di sini adalah air, ya, 100, ya, 100 ml kalikan dengan rho-nya, kalikan 100%. Sehingga persen massanya 34,846, ya, ditambah dengan 136. Ini penjumlahan dari ini, ya, sama dengan, sehingga ditemukan persen massa, ya, dari larutan asam sulfat sebesar 25,49%. Ya. Jadi untuk konsentrasi ini sebenarnya untuk mengulang pembelajaran di kelas 10, ya. Karena ini menjadi prasyarat ketika kalian masuk di semester 1 di kelas 12, maka perlu diingatkan kembali. Jadi ini hanya mengulang, ya, mengulang untuk membangkitkan memori kalian. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.